Jadi dia bikin nggak ada ruang tamu, cukup ruang duduk di dalam dan tamu masuk ke dalam. Akibatnya dia nggak pernah maju loh juga kan. Dan untuk mengubah barang, produk, sepanjang dia tidak menggedor, memantek dinding, ya nggak ada masalah. Kecuali yang dia bongkar, dia rubah adalah misalnya lemari yang built-in atau sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan dinding, sehingga dia harus memboboknya. Nah, itu kita harus cari tanggal yang selaras. Walaupun di tahun itu kita nggak ciong pada bagian belakang tengah belakang rumah, misalnya di sana ada sumur yang tertutup, ya, tidak punya pembuangan udara, ya. Kemudian di pada tengah itu juga ada misalnya tangga berputar spiral dengan satu tiang gitu ya. Terus di sana juga misalnya ada dinding yang terbelah, ya. Nah, kalau di tengah itu terjadi begitu, maka percepatan kejadian stroke tadi memang luar biasa gitu. Selamat datang di Feng Shui. Edisi malam hari ini saya pun juga sudah tersambung bersama Pak Kang. Pak Kang sudah di line telepon? Oh sudah dong. Gerah banget gak sih Pak Kang belakangan? Panas ya? Iya. Memang. Tapi yang penting hatinya adem dong. Oh selalu. Oh boys, kabarnya juga sehat Pak Kang? Always. Nah, pokoknya nggak pernah never ya. Apalagi buat sahabat Sonora loh. Oh, so pasti. Ini aja yang ngantri udah banyak, tapi seperti biasa kita buka dulu pertanyaan-pertanyaan menarik yang udah masuk ke listnya Pak Kang. Oke, sekarang saya mau nanya, sekarang sudah tanggal berapa ini? 17 September. 17 September, tapi kalau berdasarkan kalender lunar, hari ini tanggal 11, bulan Imlek yang ke-8. Kenapa? Mooncake itu udah bulan kemarin ya? Bukan, sebentar lagi Mooncake. Itulah yang saya mau tanya. Sudah makan tongcupia belum? Oh, belum. Tapi foto-fotonya udah beredar. Iya, nah. Nanti hari Senin malam, bulan pun purnama, gitu. Nah, sekarang nih memang belum purnama, tapi udah banyak yang mengkonsumsinya, ya kan? Dan juga bagi yang para jomblo, mudah-mudahan udah siap-siap. Bahwa malam minggu besok kan malam terang bulan. Saya di rumah aja deh. Ya, asalkan jangan terang bulan terang dikali, buaya timbul disangka mati. Sayang kan kalau kesempatan yang lagi bagus di purnama disia-siakan. Ya, tetapi kalau malam bulan purnama memang cocok ya untuk bercengkerama dengan tongcupia bersama sang kekasih atau keluarga tercinta. Ini ada pertanyaan nih berkaitan dengan purnama juga kan, ya. Ada dari Anthony Susilo. Dia bertanya begini nih, dia bertanya pada video romantika asmara saat bulan purnama. Wah, kayak lagu ya. Ya, kalau acara pernikahan nih di malam purnama bulan Imlek yang ke-8 di tahun kerbau logam, apakah baik Pak Kang? Dia bilang. Gimana tuh? Ya, kalau kita berbicara kebiasaan, kepercayaan, memang hampir rata-rata kalau orang ditanya kapan mau nikah, oh bulan ke-8 gitu ya. Pek gue itu dianggap sebagai bulan yang paling bagus, paling sakral untuk menikah karena mengandung keberuntungan yang luar biasa. Itu berdasarkan kepercayaan. Tapi tentu saja dari sudut pandang feng shui harus dihitung dong. Cocok nggak? Ya kan? Nah, apalagi kalau yang sionya ciong. Misalnya sio kerbau, sio naga,
gitu, sio kambing apalagi, kemudian sio anjing, itu kan juga sudah dikasih tahu, jangan loh menikah di tahun ini karena potensi kejelekannya lebih besar daripada kebaikannya, kecuali memang telah disinergikan dengan pasangannya, oh boleh nih gitu, tapi kemungkinan itu relatif kecil ya. Nah, jadi bulan ke-8 ini bagi yang ciong tetap aja nggak boleh gitu ya. Bahkan bukan hanya di bulan ke-8, di bulan yang lainnya pun jangan. Kalau kita bicara purnama nih juga kan. Ada satu cerita, pernah dengar nggak? Apa? Berburu kancil di malam bulan purnama. Belum akan. Itu sama saja dengan berebut kancil dengan hantu-hantu yang lagi gentayangan. Takut nggak? Mending enggak. Kenapa? Mending enggak sekalian. Mending enggak di rumah, nggak usah berbuka, besok aja. Padahal itu kan cuma rekayasa orang zaman dulu agar kancil yang sedang mengalami peningkatan libido di malam bulan purnama tidak diganggu. Karena populasinya sedang rendah saat itu. Nah, kalau cerita selanjutnya simak deh tuh, ya, video romantika asmara saat bulan purnama. Nah, kemudian saya mau melanjutkan beberapa pertanyaan, oke? Siapa kan? Dari Homuk, pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Pak Kang, di menit ke-28 video ini, katanya video yang kemarin nih baru di-upload, dipublish, dibilangin angin dari ruang tamu ke ruangan lainnya tak boleh mengalir terlalu keras dan terlalu lembut karena enggak bagus. Minggu lalu kan kita juga yang ngobrol berdua kan? Betul. Iya, ada nggak kalimat begitu ya? Kalau terlalu lembut kok saya nggak ingat ya Pak Kang ya? Nah, saya juga nggak ingat. Yang dimaksud mengalir terlalu lembut itu yang bagaimana Pak Kang katanya? Bisa tolong dicontohkan? Dia minta dicontohkan nih. Terlalu lembut itu gimana, nggak ada angin? Nah gini, dia bilang pada menit ke-28. Saya coba mau cari tahu, ternyata ada di menit 24.40. Oke. Tapi kalimatnya bukan begitu, ya. Ini dari FSE di Sunting nih. Makanya di Feng Shui itu diajarkan untuk dari pintu masuk di bagian mana ke bagian mana itu ada aturannya supaya anginnya itu mengalir lembut, tidak keras gitu. Karena kalau mengalir terlalu pelan, lambat itu jelek. Terlalu keras itu juga jelek. Ini sama seperti ketika kita berbicara mengenai saluran air. Maka kita selalu bilang, terutama ketika musim hujan kan, waduh lagi banjir nih gitu. Ya. Nah, air yang mengalir terlalu deras ketika banjir itu menandakan jelek. Tapi air yang stuck tidak mengalir itu pun bertanda jelek buat rezeki gitu ya. Nah, jadi sama aliran angin pun harus begitu. Makanya kita kan mengaturnya sebagai Feng Shui, ya, angin dan air. Pada kurang lebih menit 24.50 supaya anginnya mengalir lembut tidak keras. Tuh, mengalir lembut tidak keras. Bukannya mengalir lembut tuh yang bagaimana? Ya, bukannya lembut apalagi. Karena kalau mengalir terlalu pelan, lambat itu jelek, terlalu keras juga jelek. Itu kalimatnya. Pada menit 25.15. Nah, air yang mengalir terlalu deras ketika banjir itu menandakan jelek. Itu ada kita cerita ya. Tetapi air yang stuck tidak mengalir pun pertanda jelek buat rezeki gitu. Nah, jadi kalimatnya supaya anginnya mengalir lembut tidak keras, bukan mengalir terlalu lembut. Nggak ada kata terlalu gitu ya. Jadi kalau mau memberikan contoh keras ya mungkin kita bisa bilang begini. Kalau air terlalu keras bisa bahayain orang nggak tuh? Juga kan? Bisa keseret. Bisa keseret, ya nggak?
Bahkan di Riau sekalipun banyak orang yang kejeblos di Riau hilang sampainya di lautan itu berbahaya sekali. Air kalau terlalu pelan dia stuck juga jelek, berarti banyak sampah itu, banyak saci ya, energi yang tidak bagus, tidak sedap malahan baunya. Nah kalau angin terlalu keras nih, nah saya sih nggak mau contohin, tapi mungkin Homuk sendiri bisa mencontohkan sendiri. Kalau sorry aja, kalau misalnya kentut mengagetkan, biasanya nggak bau, tapi kaget nggak? Iya. Tapi kalau terlalu lembut, pss, wah, baunya totonya nyengat. Nah, itu yang terlalu lembut. Saya lanjut aja dulu. Johan Wijaya 1. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Bahkan jika pintu utama depan rumah, ya, pintu utama memang pasti depan rumah, ya, dipasang pintu kawat nyamuk, dia bilang. Tapi arah bukanya menghadap keluar. Apakah ini menyebabkan pemborosan? Walaupun pintu utama sudah mengarah ke dalam. Jadi dia tuh punya pintu nih. Pintunya dari kayu, bukanya ke dalam, ditambahin pintu besi buka keluar, ya nggak masalah dong ya. Nah, dan seharusnya Johan memang sudah menyimak tuh video mau cepat kaya, siasati feng shui pintu, undang rezeki, dan video energi berputar, dompet menebal. Di situ dijelaskan bahwa logam itu adalah unsur yang mati. Kayu itu unsur yang hidup, sehingga kalau pintu logam mau dibuka keluar silakan saja. Karena unsurnya mati ya. Iya, kalau kayu sebaiknya ke dalam. Nyoman Nuradi pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu. Bahkan saya mau nanya, kalau rumah 2 lantai, di lantai 1 dan di lantai 2 ada pintu depan. Jadi ada 2 lantai nih, coba dibayangin nih juga Ganaria. Di bawah ada pintu nih ngadep ke depan. Di atas ada pintu nih ngadep ke depan. Pintu yang utama yang di bawah apa yang di atas? Yang bawah dong. Iya, kayak sepertinya sih semua orang mestinya tahu ya. Ya gitu. Tapi ya nggak tahu kalau ternyata ada tangga buat pintu di atas. Iya, kecuali yang di atas tuh punya tangga sendiri dan yang punya lain orang. Tapi di Indonesia mestinya nggak ada kali ya. Ya kalau ada pun pasti jarang. Kalau di luar negeri mungkin banyak tuh ya, atas bawah yang punya lain orang ya. Betul. Nah itu dua-duanya pintu utama tuh. Ya. Nah kalau kita analogikan dia itu kan lobang tuh, mulut lobang, hidung lobang. Yang di atas ya hidung lobang hidung. Kalau pintunya ya mulut. Mulut, hidung, mulut gitu. Jadi ya, yang bagian bawah tentu mulut dong, bagian atas hidung. Oh, kira mulut lagi yang gitu. Itu kalau kita mau analogikan. Nah, ada Iding Sukardi, Kardi. Pada video mau cepat kaya, siasati feng shui pintu, undang rezeki. Selamat siang, kalau mau pasang kristal merah di pintunya, apa di kusennya? Kristal merah. Iya, kristalnya boleh nggak pakai batu siem? Kebetulan rumah saya hadap timur dan utara. Nah, coba tolong dijawab. Bentar, loading malah. Memang juga kan, ya kalau kita nih bicara nih, terlepas dari Juragan Iding Sukardi ini hadap timur hadap utara cocok atau enggak itu terlepas deh ya, kita nggak ada datanya toh. Oke. Ya, nah yang kita masalahin kristal merahnya aja deh. Kristal merah cocoknya dipasang pada yang mana, timur apa utara, pada pintunya atau pada kusennya gitu. Nah ini yang saya jawab, kristal merah tidak cocok baik itu di timur maupun di utara. Jadi cocoknya di timur laut atau di barat daya dan di sentral rumah gitu ya. Jadi kalau di timur dan utara sebaiknya jangan ya. Nah
Kemudian feng shui juga tidak membedakan itu batu siam atau batu dari manapun, nggak peduli. Yang penting dia tuh batunya batu alam asli atau sintetis masakan. Kalau sintetis unsurnya air. Tapi kalau dia tuh batu asli unsurnya adalah tanah gitu ya. Jadi sudah terjawab toh. Tapi saya mau nyinggung sedikit nih juga kan. Ada juga yang bertanya begini kepada pihak FSE dan pihak FSE baru saja kasih tahu kepada saya. Ini orang katanya sudah beli gelang feng shui dia bilang. Nah, bagaimana itu manfaatnya katanya? Ya, dan pakainya seperti apa? Ada yang mau pakai? Ya, kenapa? Ada, saya buka di Google ada. Iya, tapi kita nggak pernah jual tuh. Ya, itu ya kita juga nggak mau kasih komentar. Karena kita nggak pernah jualan hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Bahwa ini berguna atau tidak, ya tanya sama yang jualnya. Karena kita pihak FSE juga putra saya Kang Singfat ya tidak pernah berjualan barang-barang seperti itu. Malah ada juga yang bilang begini nih Pak Juragan Haria, Pak Kang, kenapa sih di videonya nggak bilang subscribe dong? Iya, mau pakai kenapa nggak pakai keterangan subscribe, like, and comment? Begini Juragan, saya minta maaf, saya memang praktek jadi praktisi feng shui udah puluhan tahun gitu ya. Malahan di radio, di TV dari tahun 90-an awal sampai tahun 2000-an. Di media-media cetak, di bisnis Indonesia saya belasan tahun di sana. Di Sonora aja nih udah tahun ke-13, sebentar lagi masuk tahun ke-14. Saya nggak pernah lo bilang cari saya. Ya. Orang yang nyari pakan. Konsultasi, enggak. Saya nggak pernah bilang untuk bertanya daftar konsultasi ke saya. Enggak, ini adalah pengabdian saya. Ya, jadi kalau untuk mengabdi, ya jangan dicampur adukan dengan bisnis dong, ya nggak? Betul. Terus kalau di YouTube saya juga bilang subscribe dong, kan sama juga saya cari duit lagi di situ. Oke. Gitu, hilang dong pengabdiannya. Betul. Jadi tolong dipahami bahwa baik itu di radio, di TV, di media cetak, saya itu tujuannya adalah membantu ya untuk sahabat-sahabat yang memang tidak bisa menghubungi saya secara langsung. Sahabat Sonora dan penyimak video pada YouTube tentunya dapat menilai kalau channel FSE memang bermanfaat. Tanpa diminta pun mereka tentu saja akan mensubscribe-nya sendiri ya. Jadi mau bertanya silakan menghubungi Radio Sonora ya. Dari terakhir nih Winner Huang, pada video feng shui pintu utama keseimbangan hidup harmonis dan kaya. Bagaimana dengan arsitektur sekarang yang suka buat pintu tambah jendela yang menyatu sama besar semua? Jadi bisa terbuka dan terasa menyatu antara luar dan dalam. Paham nggak juga kan? Itu kaca bukan dipakatnya bisa diseret itu? Pintu terkaca diseret atau tidak, ini yang dimaksudkan dia adalah pintu yang berlapis-lapis nih, jadi bisa dibuka selarak, bisa aja didorong begitu toh. Jadi bukanya besar toh, dan biasanya di samping rumah atau di belakang rumah kan, ya toh. Nah, bagaimana tuh dia bilang kan menyatu semua. Nah, tapi bagaimananya dia nggak bertanya nih, ya apa jeleknya, apa bagusnya ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa ini bisa terjadi pada pintu gendong. Pintu gendong pun
jendela dan pintu menempel tuh. Nah bisa aja besarannya nggak terlalu berbeda jauh. Tapi kalau yang namanya jendela itu kan nggak punya bawah, nggak sampai ke lantai juga kan. Dia pasti ada tanggulannya toh. Gantung gitu ya. Ngegantung. Jadi walaupun bagaimana dia lebih kecil gitu toh. Nah sekarang kalau bukanya banyak, lipatannya banyak, misalnya dia bilang tuh sampai antara luar dan dalam tuh menjadi satu kesatuan. Nah itu berarti bukanya kan luas sekali. Nah kalau nggak ada tanggulannya berarti dia menjadi pintu keseluruhan dong, ya. Jadi bukan pintu tambah jendela. Sebab kalau dibilang jendela dia mesti ada tanggulannya. Nah kalau dia ada tanggulannya nggak ada masalah, ya. Nah toh dia berlipat-lipat gitu toh. Jadi yang dihitung bukan anak menjadi kurang ajar sama orang tua, karena lipetannya kan semua kecil-kecil toh. Iya. Tidak sebesar pintu, lebih kecil daripada pintu lebarnya toh. Tapi kalau dia nggak ada tanggulan itu bukan plus jendela, berarti itu pintu keseluruhannya. Ini yang nggak bagus yang menyebabkan pemborosan. Begitu juga kan. Bola semua energinya kok kebuka gitu ya. Iya. Lagi ngetren tuh padahal sekarang. Memang, tapi ya perlu dipahami kadang-kadang yang lagi ngetren itulah yang kemudian menjadi masalah. Misalnya gini, anak-anak sekarang sekolahnya banyak di luar negeri nih. Di luar negeri dia udah balik dia bilang, Pap, saya mau bangun rumah, dia bilang. Karena kita tuh perlu efisiensi. Ruang tamu nggak perlu lagi, dia bilang. Jadi dia bikin nggak ada ruang tamu, cukup ruang duduk di dalam dan tamu masuk ke dalam. Akibatnya dia nggak pernah maju loh juga kan. Ya, bahkan sekarang orang-orang kulit putih di Australia itu sudah meninggalkan cara itu. Mereka udah bikin ruang tamu karena analoginya ruang tamu adalah mulut. Masa totonya makanan masuk ke dalam perut, berarti itu perut dilobangi loh. Jadi berarti nggak sehat toh? Ya itu analoginya gitu. Gitu. Iya, jadi jangan karena ngetren kemudian kita ikut-ikutan yang ngetren padahal itu sifatnya nggak bagus ya. Malah rugi sendiri ya. Iya. Makan ini tuh tinggal 3 menit kita langsung sambung kali ya. Iya, tapi saya mau menambahkan sedikit untuk menekankan bahwa kita ini baik FSE, Kang Singfat maupun Radio Sonora tidak pernah jualan gelang feng shui ya. Dan kita hadir di Sonora untuk melayani sahabat Sonora. Bayarannya adalah kesuksesan daripada sahabat Sonora. Ya kalau sahabat Sonora sukses kemudian memberikan kabar kepada kami, itu sudah bayaran yang sangat mahal dan kita sangat berbahagia oleh karenanya. Itu artinya yang dikasih tahu sama Pak Kang pun diterapkan dengan baik dan juga manfaatnya langsung kerasa ya Pak Kang. Betul. Jadi tolong jangan disalahpahami apa yang telah tadi kita sampaikan. Baik. Pak Kang nanggung sih kalau kita mulai, nanti kita sambung lagi di sesi selanjutnya aja ya Pak Kang ya? Boleh, boleh. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu,
nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat datang kembali di Feng Shui. Sekarang sudah pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, Pak. Oke. Yang pertama ada Mario Carlo. Mario Carlo. Pakai C ya, Charlie. Oke. Lahir pukul 12 siang. Tanggal 27 Maret tahun 88. Tanggal berapa? 27 bulan 3. 27 bulan 3 tahun 88. tahun 88. Pukul 12 siang udah dicatat ya Pak Kang ya? Sudah. Cocok nggak nih Pak Kang profesi startup sebagai desainer teknologi aplikasi Android? Kalau sebagai apa tadi bilangnya? Cocok profesi startup sebagai desainer teknologi aplikasi Desainer. Android. Desainer teknologi aplikasi Android. Oke, kalau yang namanya desainer itu kan merancang gitu ya. Ya, itu memang dia cocok. Cuma sebagai penjual jasa, itu kalau merancang kan yang dijual jasanya gitu ya. Nah, kalau dia itu bekerja, ya oke. Tapi kalau dia itu membuat satu firma sendiri untuk kemudian dia menjual jasa, tentu kemajuannya menjadi lambat gitu. Oke. Ya, jadi sebagai perencana untuk desain itu luar biasa. Jadi kalau mau usaha sendiri sebaiknya di bidang berunsur kayu dominan atau air dominan begitu. Baik. Jadi kalau mau ngirim proposal bisnis ada waktu yang baik Pak Kang, waktu yang hoki katanya. Nah, kalau untuk mengirim proposal bisnis, biasanya yang penting kita memulai bisnisnya pada saat yang tepat itu dulu. Misalnya gini, dia ini kan sionya sio naga. Dia mulai bisnisnya di tahun ini. Kapanpun dia mulai mengirim proposal ya kemungkinan nggak dianggap orang gitu. Oke. Kecil ya kepedulian orang terhadap proposal dia itu ya. Karena apa? Dia mulainya pada tahun yang tidak selaras, yang ciong. Nah, tetapi kalau dia memulainya pada tahun yang selaras, kapanpun itu proposal diajukan pada umumnya sudah oke gitu ya. Tapi kalau dia juga mau menggunakan tanggal yang cocok, silakan lihat di kalender ya. Kalender untuk tahun ini, kalender Imlek ya 2572 gitu. Kalau di tahun depan nanti tentu saja kalender Imleknya 2573 gitu toh. Wah, terima kasih sudah bergabung Mario. Kemudian selanjutnya Pak Kang. Iya. Lau Riki Hadianto. Lau L-A-U-W. Lau Rikinya R-I-C-K-Y. Pakai Y ya, oke. Oke. Riki. Idianto. Siapa? Idianto. Idi. Idi. Idi Yanto. Idi Anto. Oh, pakai Anto, enggak Yanto. H-I-D-I. Oke. 15 bulan 5. 15 bulan 5. Tahun 66. Tahun 66. Pukul 12 lewat 10 siang. 12 lewat 10 siang. Kemudian istrinya Ya. Yeni Octavia. Yeni Octavia. Betul. 20 bulan 10. 20 bulan 10. Tahun 79. Tahun 79. Pukul 20 malam. 20 malam. Oke. Untuk kesehatan mereka berdua gimana nih Pak Kang? Kesehatan dua-duanya lemah pada liver ya dan empedunya ya. Nah, mereka pada pencernaan pada prinsipnya bagus. Sehingga kalau kemudian rasanya mahnya keganggu, hati-hati jangan-jangan empedunya bermasalah gitu ya.
Sakitnya biasanya sama tuh. Nah, kemudian kita lihat nih, kalau untuk Ricky dulu deh ya. Ricky ini hobinya makan daging bakar, daging panggang. Mudah-mudahan dia tinggalkan itu ya. Karena itu sangat mengganggu ya. Kita takut dia jadi bahaya itu malah ya. Ya, dan juga kalibernya juga jadi makin bertambah karena bakar-bakaran buat dia itu akan mengganggu livernya gitu ya. Dan juga parunya juga kurang bagus gitu ya. Gampang juga masuk angin, tulang-tulangnya juga, dan kurangin gorengan karena sedang gampang radang gitu ya. Nah, minumnya juga kurang, dua-dua males minum, jadi harus banyak minum. Sedangkan untuk Yeni yang kita harapkan dia mengurangi manis ya, hobinya manisnya luar biasa, di samping sambelnya juga tolong dikurangi gitu ya. Enak-enak semua itu Pak Kang? Memang Godaan ya. Kalau untuk usaha Pak Kang, untuk Ricky yang cocok apa? Bidang berunsur kayu dominan, ada lagi yang lainnya, ada beberapa saya nggak mau kasih tahu. Lambat ya? Lambatnya 1 berbanding 11 berbanding 12. Buat apa dikasih tahu? Gak usah ya. Ya, kalau buat Yeni yang berunsur tanah dominan, dan kedua pilihannya kayu dominan. Jadi kalau mau bahu-membahu, silakan di bidang berunsur kayu dominan. Hanya saja cara berpikir mereka berdua itu berbeda. Jadi kalau berusaha bersama-sama, tolong saling mengalah. Ya, rumah yang cocok menghadap timur laut atau timur. Oke, terima kasih Ricky dan juga Yeni. Kemudian ada Kevin. Ya. Kevin 26 bulan 12. 26 bulan 12 tahun 2003. Tahun 2003. Pukul 15 lewat 10. 15 lewat 10. Kuliah yang cocok di bidang apa Pak Kang? Kuliahnya ngapain tanya? Lah, kenapa Pak Kang? Hobinya aja, dari kecil dia suka bongkarin barang gitu ya. Oke. Iya, jadi teknik gitu ya, teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, metalurgi, ya kan, semua yang kaitannya dengan mechanical, electrical. Atau dia juga bisa ke bidang kuliner. Tapi pilihan terakhir adalah kedokteran. Tapi kalau kedokteran, saya sarankan dia untuk spesialis. Kalau enggak, dia lambat nanti perkembangannya. Kalau spesialis, dia ambil ke bidang jurusan spesialis jantung atau paru, gitu ya, atau gigi, atau bedah, gitu. Oke, bisa dipertimbangkan. Tapi yang sesuai sama hobi tadi yang nyenengin kali ya Pak Kang ya? Oh iya dong. Kuliah Ya. sesuai hobi lagi. Kemudian ada Yesi. Siapa? Yesi. Yesi, wanita dong ya. Betul. Double S. Double S ya Pak Kang. Pakai Y? Pakai belakangnya pakai Y, depan belakang pakai Y. Iya. 16 bulan 2. Tanggal 16 bulan 2. bulan 2 Tahun 84. 84 Pukul 00 lewat 35. 00 lewat 35. Sekarang saya masih ibu rumah tangga mengurus anak. Kalau mau punya usaha, apa usaha yang cocok Pak Kang? Memang bakat usahanya besar dan rezekinya juga besar. Dari tadi nanya hari ini, banyak yang hokinya bagus-bagus ya. Walaupun nggak semuanya cocok untuk berbisnis. Sedangkan Yesi ini punya potensi bisnis yang bagus, asalkan ada 2 hal yang harus dijaga betul-betul. Yang pertama adalah jangan suka so tahu, ya. Jangan merasa diri sebagai seorang yang superior. Kadang-kadang
tanpa sadar itu terjadi dan tidak dirasakan begitu toh, karena tanpa sadar. Nah kemudian juga gampang tersinggung. Nah kalau dua hal ini bisa dikendalikan dengan baik, maka dia akan gampang dia untuk berbisnis. Dan kalau mau lebih maju tentunya jangan dibawa ke males-malesan, karena kalau udah males sedikit tuh ngelamun, jadi cepet banget gitu ya. Nah kalau itu bisa, oh majunya cepet banget. Terus apalagi pertanyaannya? Untuk warna baju sama kesehatannya Pak Kang. Oh ya, bidang bisnisnya kalau dia mau di bidang berunsur air dominan ya, paling nomor 1, atau campuran tanah air. Oke. Kemudian kesehatan, kurangi garam dan asam. Asamnya bisa ganggu ke pencernaannya. Pencernaannya memang cukup bagus, tapi nggak optimal karena memang gampang kena masalah pada lambung dia, ya. Kemudian usus kecilnya juga bisa bermasalah gitu, dan tensi bisa naik tinggi. Jadi garam dan asam tolong dikurangi. Baju yang perlu dipakai putih dan merah. Warna hitam, biru, abu-abu tolong dikurangi. Ya, warna hijau sesekali pakai boleh. Baik. Pak Kang, nanti kita masih punya satu sesi terakhir ya. Oke. Nanti kita sambung lagi sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Itu terakhir perbincangan bersama Pak Kang di Sonora Feng Shui. Saya masih tersambung bersama Pak Kang ya. So pasti dong. Pasti. Ini apalagi sahabat Sonora yang nanti udah banyak. Kita lanjut lagi ya Pak Kang ya. Oke. Sylvia. Sylvia, SYLVIA. Pakai Y Pak Kang, maaf. SILVIA. SI. Oke. SI ya. SILVIA. Oh, terbalik ya. I sama Y. Oke. 24 bulan 10 24 bulan 10 tahun 72. tahun 72, pukul 9:45. 9:45. Pak Kang, sekarang tinggal di apartemen. Pintu keluar masuk unit itu hadap utara. Kemudian pintu balkon hadap barat, dan pintu utama lobi apartemen hadap barat juga. Cocok nggak Pak Kang? Waduh. Kalau cocok dong ya. Cocok. Sudah oke banget. Gak ada masalah berarti ya soal tempat tinggal ya? Iya, tapi ya begitulah. Kalau di apartemen kan bagian dalamnya itu yang rusak kita tata. Oh iya sih, pintu masuk langsung ketemu apa? Iya, tapi feng shui diri juga harus diatur ya. Walau rumah udah bagus, ya kalau bisa peralatan logam gitu ya, tolong jangan taruh di utara, ya. Ya, dan pakaian
hitam, biru, abu-abu, tolong jangan dipakai lagi deh. Ya. Nah, supaya itu apa? Keyakinannya lebih mencuat ke permukaan. Iya. Oke, itu berkaitan sama kesehatan juga berarti ya? Kalau kesehatan, daging dikurangi ya. Memang tidak terlalu fatalis sih dia di daging, tetapi asinnya itu loh yang terlalu ada. Jadi kalau kita nih dikasih asin sedikit menjerit, dia bilang belum asin kok. Pokoknya bener-bener lidahnya tuh sampai di asin. Jadi kalau udah masak udah asin, di meja dia tambahin garam lagi bisa-bisa. Iya, belum lagi pakai kerupuk asin lagi. Kemudian ini si Sylvia ini masih kerja di perusahaan saham, cocok makan? Di saham, kalau kerja sih nggak masalah ya. Tapi kalau dia menggeluti bidang tersebut ya nggak cocok. Berarti kalau itu artinya ada dugaan nggak boleh lama-lama dong? Dia kerja sih nggak masalah, dia oke kok di situ kalau untuk kerja gitu ya. Tapi karena memang dia buat bisnis juga nggak punya keberanian. Kecuali dia kemudian mulai hari ini pakai warna hijau 2 tahun ke depan gitu ya. Tuh, itu syarat pertama. Kemudian kalau kemudian dia itu menjadi pialangnya, ya jangan terlalu cepat ambil keputusan, jangan sampai kemudian nanti nggak dianggap lagi dong sama konsumen. Ya, dan juga jangan kemudian berinvestasi di bidang itu untuk kepentingan pribadi juga. Oke. Itu aja ya Pak Kang ya? Iya. Baik. Selanjutnya Pak Kang ada aguan. Aguan. Iya. 24 bulan 8. 24 bulan 8. Tahun 68. Tahun berapa? 68. 68. Pukul 20:30. 20:30. Mau tanya Pak Kang, meja makan kami itu dari kayu yang kurang bagus. Yang kurang bagus. Hah? Dari kayu yang kurang bagus sebagai kaki meja. Iya. Bentar. Meja makan kami, kaki mejanya itu dari kayu yang kurang bagus kualitasnya, itu mungkin maksudnya ya. Mungkin. Kemudian mejanya marmer RRT. Udah dipakai 11 tahun. Nah, rencananya mau ganti kaki meja, kemudian nyuruh tukang rombak kaki meja, ganti kaki kayu yang baru. Atau sebaiknya boleh ganti satu set meja baru aja sekalian. Letak mejanya di daerah barat atau barat daya gitu Pak Kang. Nggak masalah, dua-duanya boleh dilakukan. Bebas ya? Bebas. Ya. Satu juga gan aguan tidak sedang ciong gitu ya. Dan untuk mengubah barang, produk, sepanjang dia tidak menggedor, memantek dinding, ya nggak ada masalah. Kecuali yang dia bongkar, dia rubah adalah misalnya lemari yang built-in, ya, atau sesuatu yang menjadi satu kesatuan dengan dinding, sehingga dia harus memboboknya. Nah, itu kita harus cari tanggal yang selaras, walaupun di tahun itu kita nggak ciong. Tapi kalau misalnya untuk meja makan, waktu perbaikan juga kan bisa dibawa ke halaman di depan. Nggak ada urusan toh. Iya, kemudian kita mau ganti juga dengan yang baru juga nggak akan mantek-mantek toh. Ya, dan kalaupun yang dipantek itu kan antara kayu meja itu sendiri, tidak mungkin meja itu dipantekkan ke lantai toh. Jadi nggak ada masalah. Baik. Maka ada Kartika. Kartika. Ini kepala keluarga.
Ya. Tanggal lahir 2 Agustus 2 bulan 8. Tanggal 2 bulan 8. Tahun 61. Tahun 61. Pukul 4 pagi. 4 pagi ya? Rumahnya menghadap arah timur, Pak Kak. Saya sudah sakit stroke hampir 4 tahun. Bagaimana untuk mempercepat kesehatan? Rumahnya posisinya menghadap ke Timur. nggak ada masalah. Nggak ada kaitannya berarti soal rumah ini ya, Pak Kak ya? Nggak ada, karena dia stroke. Ini masuk di akal. Kenapa masuk di akal? Pernah nggak saya ingat nggak saya kalau cerita orang ini kalau dia masih ngomel dia belum marah. Tapi kalau dia udah diem, itu berarti kemarahannya bukan main, sudah sampai di ubun-ubun. Masih ingat saya bicara begitu? Bukan sama saya kayaknya. Atau sama saya, Pak? Mungkin juga, iya mungkin juga bukan ya. Oke. Tetapi salah satunya adalah Kartika ini. Ya Kartika ini kalau dia masih ngomel dia belum makan. Kalau dia udah diem, mukanya dia tekuk. Itu udah marahnya luar biasa. Artinya apa? Artinya dia selalu menyimpan kemarahan di dalam otaknya. Ya. Dan kalau dia udah benci orang, bencinya luar biasa gitu. Jadi bukan kekeliruan pada posisi rumahnya. Posisi rumahnya udah cukup bagus. Ya. Kecuali dia punya kesalahan pada bagian belakang tengah belakang rumah, misalnya di sana ada sumur yang tertutup, ya, tidak punya pembuangan udara ya. Kemudian di pada tengah itu juga ada misalnya tangga yang berputar spiral dengan satu tiang gitu ya. Terus di sana juga misalnya ada dinding yang terbelah ya. Nah, kalau di tengah itu terjadi begitu, maka percepatan kejadian stroke tadi memang luar biasa gitu. Tapi memang dari karakternya memang sudah demikian tadi. Ya. Jadi selalu menyimpan dendam di dalam benak gitu ya. Dan tetapi kemarahannya itu tidak dituntaskan keluar gitu. Ditahan. Ini yang jadi masalah gitu. Nah, iya. Ya, dan kalau tentunya dokter ya, medis tentu ini adalah bagian daripada medis ya. Kalau menurut saya nggak ada kaitannya dengan rumah ya. Saya berharap tadinya Ibu Kartika telepon, jadi kalau telepon saya bisa detect apakah ada kaitannya dengan rumah apa tidak. Tapi kalau dari gambaran yang ada, ini memang medis, minta tolong ke dokter, tetapi karakter yang tadi saya sampaikan tolong diubah. Kalau tidak, bagaimana bisa membantu penyembuhan gitu. Oke. Ya. Baiklah. Pak Kan, udah pukul 8 nih. Oh iya, cepet banget ya. Ini baru tadi buka tuh. Padahal saya masih mau ngobrol nih. Iya. Tapi kita lanjut di minggu depan. Siap. Hati-hati ya Pak Kang ya. Oh, sama-sama dong. Dan begitu juga sahabat Sonora dimanapun berada. Selalu ingat 5M. Jaga kesehatan adalah nomor 1. Sukses adalah hal yang berikutnya. Selamat malam juga, Gan. Selamat malam Pak Kang. Pak Kang dan saya Arya pamit dulu.